Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat bergabung dengan saya Ang Ridwan pada program Lentera Senja. Sebuah program yang punya cita-cita menjadi pelita di saat hari menjelang senja, pelita di saat usia menapaki senja, pelita di saat hidup melangkah senja, dan pelita di saat dunia menampakkan tanda-tanda senja. Kami berharap kita semua berada dalam mata rantai ilmu. Sebagaimana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pernah berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Program ini sekali lagi mengajak kita semua untuk mencari pelita untuk menjadi penerang dalam kehidupan kita. Jangan lupa agar program ini membawa manfaat bagi semuanya. Mohon bantuan untuk langganan kanal ini juga bisa nge-like dan nge-share. Insya Allah topik yang akan saya sampaikan pada senja kali ini adalah meraih wafat yang terindah. Kita ingin pada saat wafat nanti adalah wafat yang terindah. Dalam bahasa populer disebut wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ibu dan bapak, kawan-kawan semua, dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 yang sering kali dibaca oleh para khatib pada saat menyampaikan khutbah diniyah, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah salat gerhana matahari dan bulan, khutbah salat istisqa, khutbah nikah sampai khutbah wukuf di padang Arafah. Setiap khatib senantiasa membacakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Lalu di ujung ayat ada ayat yang berbunyi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian wafat kecuali wafat dalam keadaan Islam. Wafat dalam keadaan Islam itulah yang disebut wafat yang terindah. Wafat dalam keadaan Islam adalah wafat yang husnul khatimah. Dan wafat dalam keadaan Islam adalah wafat yang diwasiatkan oleh para nabi, sekaligus wafat yang dimohon oleh para nabi. Kita mari ihtida bil Quran. Pertama, misalnya di Al-Baqarah ayat 132. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Nabi Yakub pun demikian berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anak-anakku, innallaha astofa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian itu adalah agama Islam. Lalu wasiatnya itu pala tamutunna, janganlah kalian semua wafat illa wa antum muslimun, kecuali kalian wafat dalam keadaan berislam. Sekali lagi, Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, Nabi Ibrahim sebagai Ulul Ajmi, begitupun Nabi Yakub, mereka berwasiat kepada seluruh keturunannya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian dalam ayat yang lain, Nabi Yusuf alaihissalam di Quran surah Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf di ayat itu menyampaikan sebuah pelajaran berharga. Kata Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Allah, sungguh engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan. Jadi Nabi Yusuf itu nabi yang tampan,
Kemudian Allah memberikan kerajaan. Tidak hanya itu, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Nabi Yusuf juga diberi kelebihan oleh Allah bisa mentakwil mimpi. Bukan mentafsir lagi, tapi mentakwil. Karena ada yang lebih berat dari tafsir itu adalah takwil. Yusuf diberi kerajaan, Yusuf diberi ketampanan, kemudian Yusuf diberi ilmu untuk bisa mentakwil mimpi. Lalu Nabi Yusuf dengan merendah kepada Allah, Fatiros samawati wal ard. Engkau pencipta langit dan bumi. Anta waliyun fid dunya wal akhirah. Ya Allah, engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Perhatikan kawan-kawan semua apa yang dipinta oleh Nabi Yusuf. Tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bissalihin. Dan kumpulkanlah kami beserta orang-orang soleh. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam, kata sebagian mufassir, ketika dia akan wafat, akan dipanggil oleh Allah, akan dijumpai oleh malaikat maut, memohonnya kepada Allah apa? Tawaffani musliman, wafatkan dalam keadaan Islam. Kenapa? Sebab Yusuf tidak hanya dia ingin nikmat di dunia, dengan kerajaannya nikmat di dunia, dengan ilmunya nikmat di dunia, dengan ketampanannya ingin nikmat di dunia, tapi Yusuf juga ingin nikmat di akhirat, maka memohon kepada Allah, wafatkan dalam keadaan Islam. Kawan-kawan semua, ada wafat yang harus kita memohon kepada Allah supaya kita tidak ada dalam wafat itu apa? Wafat dalam keadaan kafir. Kebalikan dari Islam adalah wafat dalam keadaan kafir. Wafat dalam keadaan tertutup kita dari rahmat Allah. Wafat dalam keadaan kita ingkar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 160, kata Allah, innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kufar, lalu mereka wafat dalam keadaan kafir. Gimana kata Allah? Ulaika alaihim laknatullah, mereka akan dilaknat oleh Allah. Tidak hanya Allah, wal malaikatu, para malaikat pun melaknat mereka, wan nasu ajmain, dan seluruh umat manusia. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita wafat dalam keadaan bukan berislam, wafat dalam keadaan kafir, pada saat kita wafat, pertama kita dilaknat oleh Allah, dua kita dilaknat oleh para malaikat, dan ketiga kita dilaknat oleh seluruh umat manusia. Kawan-kawan semua, lalu siapakah yang disebut muslim itu? Karena kita mendamba wafat yang terindah dalam keadaan berislam. Muslim itu adalah mereka yang menjaga terlaksananya rukun Islam, baik pada ranah ritual maupun pada ranah aktual. Islam itu kan dikonstruk oleh 5 rukun. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Nah, sejatinya rukun Islam ini bukan sekedar dihafal, tapi dilakukan internalisasi. Rukun Islam itu diturunkan, dimasukkan pada dimensi kognisi, diturunkan pada dimensi apeksi, lalu mewujud dalam wilayah perbuatan. Yang pertama kita kaji, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Inti syahadat itu adalah kesetiaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Ada 2 syahadat, disebutnya syahadatain, 1 syahadat uluhiyah dan kedua syahadat risalah. Sejatinya syahadat ini bukan sekedar diucapkan di lisan, tapi syahadat ini menusuk pada jantung kita hingga berbuah kesetiaan kita kepada Allah. Maka kalau orang tengah setia menjalankan perintah Allah, orang telah setengah setia menjalankan kecintanya pada Rasulullah, maka dia wafat. Wafat yang terindah karena wafat dalam keadaan berislam. Nah, syahadat ini sekali lagi diturunkan menjadi kepribadian hingga lahir apa yang disebut dengan kepribadian syahadataini. Yang kedua rukun Islam itu adalah sholat. Sholat ini sholat itu bukan sekedar aktivitas ritual sejatinya. Tetapi sholat itu masuk pada dimensi kognisi dan afeksi kita, berbuah menjadi kepribadian. Jika dari syahadat tadi turun kepribadian syahadataini, maka dari sholat turun kepribadian musolli. Inti sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maka ketika kita sedang melaksanakan sholat,
entah itu sholat ritual atau sholat yang menjadi pribadi, hingga i'tisam billah, ada koneksitas diri kita dengan Allah, datanglah malaikat maut mencabut nyawa kita. Maka itu wafat yang terindah, karena kita wafat dalam keadaan sholat yang ritual maupun sholat dalam arti i'tisam billah, ada koneksitas diri kita dengan Allah. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat ini sejatinya bukan sekedar menjadi rutinitas tahunan saja, tetapi zakat ini harus turun menjadi kepribadian. Jika syahadat, kepribadian syahadat ini, dari sholat lahir kepribadian musolli, lalu dari zakat turun kepribadian muzaki. Inti zakat itu kan tazkiyah, proses pensucian, sucian harta, pensucian jiwa kita, dan aspek pensucian yang lain. Maka kalau kita wafat dalam keadaan kita suci, harta kita suci, jiwa kita suci, diri kita suci, itulah wafat yang terindah, karena kita wafat tengah dalam keadaan Islam. Kemudian rukun Islam yang keempat ada puasa. Inti puasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Maka puasa sejatinya bukan menjadi rutinitas tahunan, tetapi puasa turun menjadi kepribadian. Oleh para ulama disebut kepribadian shaimi. Ciri kepribadian shaimi itu adalah orang yang memiliki mekanisme kendali diri hingga hidupnya tidak lepas kendali. Jika malaikat maut mencabut nyawa kita, menjemput nyawa kita dalam keadaan kita terkendali, tidak sedang berbuat dosa, atau dalam keadaan kita sedang berpuasa, maka itu adalah wafat yang terindah, karena kita mengakhiri umur kita dalam keadaan diri kita terkendali, tidak lepas kendali, atau dalam keadaan kita berpuasa. Rukun Islam yang berikutnya adalah haji. Haji ini juga sejatinya bukan sekedar aktivitas ritual, tetapi bisa turun menjadi kepribadian. Para ulama menyebutnya kepribadian haji. Kepribadian haji itu ditandai ketundukan tanpa syarat pada Allah. Dia tunduk pada apapun yang diperintahkan Allah, tunduk pada apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka kawan-kawan semua, ketika kita wafat dalam keadaan tunduk patuh pada perintah Allah, itulah yang disebut dengan wafat yang terindah. Kawan-kawan semua, berikutnya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, kata Allah begini, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Jadi kematian itu ada rasanya. Sekali lagi kata ayat ini, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Mati itu ada rasanya. Bagaimana rasa kematian itu? Di An-Najiat ayat 1 dan 2 Allah menegaskan, wan naji'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi ada yang merasakan kematian itu begitu keras sehingga sakaratul mautnya begitu berat. Tetapi di ayat kedua, wan nasyitatin nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi mereka yang dicabut nyawanya dengan lemah lembut, itulah kematian yang terindah. Kenapa disimpulkan demikian? Sebab dalam Quran surah Fussilat ayat 30 Allah menjelaskan, innalladzina, orang-orang qalu berkata Rabbunallah, Tuhanku itu adalah Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah dalam keimanan dan yakinan kepada Allah, maka ketika akan mati tatanazzalu alaihimul malaikat, akan turun para malaikat. Apa yang dimisikan oleh malaikat? Allah takhafu, kalian jangan takut, wala tahzanu, kalian jangan bersedih. Kenapa? Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, Allah telah menjanjikan bagi kalian surga yang begitu indah atas ketaatan kita. Jadi kawan-kawan, ibu bapak sekalian yang masih menyimak program ini, wafat terindah adalah wafat ketika kita dicabut nyawa kita dengan sangat pelan-pelan, kemudian para malaikat berbisik di telinga kita, Allah takhafu, jangan takut, wala tahjanu, jangan bersedih, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, karena Allah telah menjanjikan surga bagi kita semua. Mudah-mudahan jika saatnya kita nanti wafat, kita wafat dalam keadaan berislam. Kenapa? Sebab wafat dalam keadaan berislam, wafat yang terindah,
wafat yang diwasiatkan oleh para nabi, wafat yang dimohonkan oleh para nabi, wafat dalam keadaan berislam. Kita menerima bisikan dari para malaikat tentang surga sebagai tempat kembali kita. Sekian dan demikian. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.